Kalau kalian sandwich generation, kalian wajib banget nonton video ini. Soalnya jadi sandwich generation tuh berat. Kalian harus nanggung orang tua, mungkin nanggung keluarga, terus nanggung anak atau adik kakak. Dan menurut statistik dari Astra, hampir 50% masyarakat di usia produktif itu sandwich generation. Nah tapi dampaknya apa dari sandwich generation? Kalian harus nonton ini karena banyak banget sandwich generation tuh akhirnya nggak bisa pensiun dini, terancam nggak bisa beli rumah, terus akhirnya pendapatannya mepet dengan pengeluaran, terus setiap bulan tuh kayak kejar-kejaran terus, rasanya uangnya kemana gitu hilang. Dan video ini gue bakal pendek aja, karena banyak banget kalau gue browsing tentang solusi menjadi sandwich generation adalah mengatur keuangan, yaitu cari income dari diri sendiri. Dan anehnya banyak banget kalau gue cari di YouTube tentang solusi sandwich generation adalah ya ngatur keuangan pribadi, yaitu kalian sendiri, atau ya gedein income dan lain-lain. Tapi nggak terlalu banyak yang ngebahas 2 poin penting banget, yang menurut gue ini penting banget, yang harus dibahas kalau misalnya pengen keluar dari jeratan sandwich generation. Tapi sebelum video ini dimulai, coba kalian tekan tombol subscribe di bawah sana. Oke, mari kita mulai. Jadi sandwich generation tuh kalian ngerasa terpaksa pemasukan tuh harus keluar untuk mau keluarga, mau siapapun itu. Padahal menurut gua, 2 topik ini harus dibahas dulu sebelum kalian ya udah deh gua pasrah, gua atur keuangan gua untuk bisa keluarin mereka. Menurut gua ini topik yang susah dibicarain, tapi menurut gua harus dibicarain. Pertama, apakah yang kalian tanggung dalam usia produktif atau enggak? Dan honestly ini lumayan bikin bete kalau gue denger cerita-cerita teman gue tentang sandwich generation. Kalau misalnya kita di tahap kita harus nanggung karena mereka nggak bisa make money dan lain-lain, ini hal pertama yang harus dibicarain. Apakah mereka di usia produktif atau enggak? Dan menurut gue sebelum kita pasrah untuk harus gue transfer berapa, lu butuh berapa, kita harus bantu mereka menjadi produktif. Menurut gue itu topik yang jarang dibahas. Kalau misalnya kita ngomongin keluarga dan butuh bantuan dari kita dan lain-lain, sebelum kita kasih mereka uang, kita ajarin gimana caranya produktif. Kita bantu cari kerja, kita bantu mulai usahanya, kita bantu mereka untuk somehow make money gitu. Jadi menurut gue itu harus dieksplor dulu sebelum kita pasrahin diri untuk memberikan uang sebagai sandwich generation. Karena kalau gue denger cerita dari teman-teman gue, ternyata banyak banget orang yang sandwich generation tapi sebenarnya itu tuh masih di usia produktif. Cuma beda cerita kalau misalnya punya penyakit yang bikin gak bisa kerja atau udah lansia dan lain-lain, nah itu ya udah gak bisa. Tapi serius deh, ini harus dibahas dan bantu mereka produktif sebelum kalian pasrah. Oke, butuh uang berapa. Tapi kalau misalnya teman kita atau keluarga kita yang masih usia produktif, explore dulu deh. Spend a lot of time and effort buat bantu mereka. Bukan cuma ngasih uang. Nah yang kedua, itu bukan kita ngatur keuangan pribadi kita dulu. Yes, kita harus belajar tentang gimana cara manage uang sebagai sandwich generation. Tapi menurut gue, kalau misalnya udah di tahap, gue harus tanggung keluarga gue. Hal paling penting adalah manage keuangan mereka. Gue kasih contoh simpelnya. Untuk dari orang tua gue sendiri, gue setiap bulan pasti transfer uang. Tapi somehow uangnya dipakai buat biaya ini. Dan dari dulu gue nggak mikir, kayak ya udah transfer aja, karena memang itu harus gue lakuin. Tapi setelah gue ambil approach, emang cicilannya apa aja, pembayarannya apa aja, apakah ada aset-aset non-liquid yang bisa di-liquidate, apakah ada hal-hal lain yang bisa dioptimalkan sebelum gue kasih uang. Karena let's say kita kirim uang 10 juta misalnya untuk orang tua kita. Kalau tidak digunakan dengan baik, akhirnya malah bikin kalian pressure juga, malah harus make more money, terus bakal minta uang lebih, padahal kalian belum mampu untuk memberikan uang sebanyak itu. Nah di posisi ini adalah kita mengajarkan literasi finansial terhadap orang yang kita tanggung. Mau itu keluarga atau orang tua, diajarin, di mapping semua aset-aset dia dan lain-lain. Kamu biasanya pengeluarannya gimana? Apa yang harus dilakuin, apa yang bisa dioptimize sebelum gue kirim uang. Misalnya kalau gue kirim uang 10 juta, biasanya dipakai buat apa sih? Dan 2 topik ini memang pembicaraan sensitif karena mungkin mereka nggak mau dioprek-oprek. Tapi kenyataannya, kalau misalnya kita ngelakuin 2 ini, yang sebelumnya kita sebagai sandwich generation, terpaksa 10 juta kita harus transfer, itu bisa berkurang ke 4 juta dan mereka happy-happy aja. Karena they manage their money well, dan yang sebelumnya nggak produktif bisa menjadi produktif. Ini video opini aja sebenarnya, biar kalian lebih melek terhadap apa yang harus dilakuin sebagai sandwich generation. Kalau misalnya 2 hal itu udah dibicarain dan akhirnya nggak ada solusi lain selain dari gue harus bantu tanggung mereka, then so be it. Baru cari video-video lain tentang gimana cara manajemen keuangan, manajemen finansial pribadi, cara cari income lebih. So, I think kalian harus semangat. Jangan lupa ada perspektif lain dari keluar dari jeratan sandwich generation. Kalau kalian nggak setuju atau punya opini, feel free komen di bawah. I guess I'll see you guys in the next video. Cepat juga kan videonya. Bye.